Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman sahabat ikhwah petualang yang berbahagia, video ini adalah part yang kedua dari pendakian saya ke Gunung Lempu Batang. Part yang pertama, alhamdulillah sudah kita ceritakan kemarin, mulai dari pos 1 sampai pos yang keempat. Linknya bisa teman-teman lihat di bawah di deskripsi. Alhamdulillah, pada video sebelumnya kita sudah menceritakan perjalanan saya ke Gunung Lempu Batang dari pos 1 sampai pos 4. Itu kita mendaki kurang lebih 5 jam. 5 jam dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Alhamdulillah kita sampai ke pos 4 dengan selamat. Yang pada saat itu teman-teman semua, ini jangan ditiru, saya berpikiran, dan ada beberapa teman yang lain juga berpikiran untuk kembali pulang besok paginya. Kenapa? Karena kita terlalu capek, terlalu lelah di jalan, akhirnya muncul pikiran-pikiran yang seperti itu. Namun seperti yang saya ceritakan kemarin, bahwa saya teringat dengan kisah dari Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong orang-orang munafik di Madinah, pemimpinnya orang-orang munafik di Madinah, yang ketika Rasulullah SAW menyiapkan kurang lebih 1000 pasukan untuk menghadapi orang-orang Quraisy yang berjumlah 3000 dalam perang Uhud. Dalam perjalanan itu Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi kurang lebih 300 orang sahabat, sehingga mereka ini, yang kurang lebih 300 orang ini, kembali ke kota Madinah. Padahal mereka sudah dalam perjalanan ke Bukit Uhud untuk berperang. Nah, saya teringat dengan kisah ini. Saya tidak mau meninggalkan teman-teman, sedangkan kita sudah dalam perjalanan, tidak mau memiliki sifat-sifat pengkhianat. Ya, bagaimana perasaan mereka ketika saya tinggalkan nanti? Maka saya bertekad untuk melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan kemampuan. Di pagi harinya kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa dengan stamina yang normal. Saya teringat dengan perkataan dari Uchiha Obito. Teman-teman yang suka dengan anime Naruto pasti tahu siapa Uchiha Obito. Dalam sebuah misinya, dia mengatakan kepada rekannya, seseorang yang melanggar aturan, maka dia disebut sebagai sampah. Akan tetapi, seseorang yang meninggalkan temannya atau tidak peduli kepada temannya, maka dia lebih buruk daripada sampah. Oleh karenanya, jangan sampai kita meninggalkan teman kita dalam perjalanan pendakian kita. Saya ingin menambahkan satu dari perkataan ini, teman-teman semua, adalah seseorang yang tidak membuang sampah pada tempatnya, maka dia lebih buruk dan lebih buruk daripada yang tadi itu. Saya rasa teman-teman sudah tahu maksudnya. Oleh karenanya, jaga kebersihan kita dalam setiap pendakian atau petualangan kita. Nah, untuk vegetasi, teman-teman semua, vegetasi dari pos 1 sampai pos 4 ini, alhamdulillah, itu masih dalam hutan lebat, masih hijau, masih rapat hutannya. Intinya masih sangat bagus hutan di sana. Nah, di pagi harinya, di subuh harinya, kita bangun, kemudian sholat subuh. Jangan lupakan sholat subuh, jangan lupakan sholat kita dalam setiap pendakian. Kemudian kita ngopi-ngopi sambil ngobrol. Setelah itu kita sarapan pagi, dan rencananya jam 9 pagi insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya. Nah, setelah kita prepare, bongkar tenda, kemudian peralatan-peralatan kita masukkan semua ke dalam keril, akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke pos selanjutnya, ke pos 5. Trek dari pos 4 ke pos 5 ini, teman-teman semua, itu hampir sama dari trek dari pos 1 sampai ke pos 4. Treknya ya seperti ini, nanjak terus, tidak ada bonus.
Ya, adalah bonus, tapi ya 1-2% bonusnya sangat melelahkan. Makanya dalam perjalanan ini kita lebih banyak istirahat di jalan. Kita lebih banyak rehat, berjalan kurang lebih 10 menit, kemudian kita istirahat 1-2 menit. Karena ini penting mengembalikan stamina kita, merenggangkan atau melemaskan otot-otot kita yang kaku, otot-otot yang tegang, terutama di bagian paha dan betis ke bawah. Itu kita istirahatkan, istirahat 1-2 menit, setelah itu lanjut lagi perjalanan. Nah, ini yang sering saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada kita semua, pada teman-teman semua. Ketika kita merasa capek, lelah dalam perjalanan kita, dalam pendakian kita, hendaknya kita beristirahat. Kita beristirahat 1-2 menit, paling lama 5 menit kita beristirahat. Setelah itu lanjutkan perjalanan. Jangan dipaksakan. Jangan paksakan melanjutkan perjalanan sementara stamina kita drop. Sementara kita dalam kelelahan, karena ini bisa menimbulkan akibat yang fatal bagi diri kita sendiri. Mungkin nanti kalau kita paksakan, maka kaki kita akan kram, tidak bisa berjalan, kaki akan lumpuh. Kemudian ketika stamina kita drop, bisa-bisa kita terserang hipotermia, ya, penyakit kedinginan. Karena salah satu indikasi dari hipotermia itu adalah ketika kita dalam keadaan drop, stamina kita menurun, sehingga daya tahan tubuh juga menurun. Oleh karenanya, sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman semua, kepada kita semua, untuk senantiasa menjaga stamina kita dalam perjalanan, dalam pendakian. Jikalau kita merasa kita lelah, maka beristirahat. Setelah beristirahat 1-2 menit, kembali kita melanjutkan perjalanan. Nah, teman-teman semua, setelah berjalan kurang lebih 1 jam dari pos 4, alhamdulillah akhirnya kita bisa sampai ke pos 5. Di pos 5 ini tidak terlalu luas area campnya, hanya bisa menampung kurang lebih ya paling 7-10 lah, 10 tenda. Nah, di pos 5 ini kita beristirahat kurang lebih setengah sampai 1 jam. Kurang lebih 1 jam lah kita beristirahat, karena kita menunggu teman yang mengambil air di sumber air pos 5. Jadi sumber air pos 5 itu ada di sebelah kanan area camp, dan itu di bawah jurang. Ya, di bawah jurang. Teman-teman yang sudah pernah ambil air di pos 5 pasti tahu bagaimana terjalnya rute ke sumber air tersebut. Nah, perlu teman-teman juga ketahui bahwa di Gunung Lompoh Batang ini hanya tersedia beberapa titik sumber air, yaitu di pos 1, pos 2, pos 5, dan pos 9. Sehingga kita ambil air di pos 5 ini, yang nantinya akan kita pakai sampai ke pos 9 nanti, karena sumber air terakhir itu ada di pos 9. Perjalanan ke pos 6, treknya juga sama, ya, sama persis dengan trek dari pos 1, 2, 3, sampai 5. Vegetasinya juga seperti itu. Vegetasinya masih dalam hutan lebat. Setelah kita berjalan kurang lebih 1,5 jam atau sekitar 1,5 jam kita berjalan, akhirnya alhamdulillah kita sampai di pos 6. Di pos 6 ini kita rencananya pos 6 kita akan makan siang. Kalau tidak salah kita sampai di pos 6 itu jam 11. Akhirnya kita putuskan untuk makan siang di pos 6, kemudian sambil menunggu waktu duhur, kita sholat duhur, ya, sambil ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman yang lain, teman-teman pendaki yang lain, karena pada waktu itu, ini kan hari pertama, ya, hari pertama Gunung Lompoh Batang dibuka. Pada waktu itu banyak teman-teman pendaki yang nanjak ke Lompoh Batang, ya, sampai-sampai setiap pendaki yang kita lewati, yang berpapasan dengan kita, yang turun, itu selalu kita tanya, gimana di pos 9, full atau tidak? Katanya full bang, full kalau bisa cepat-cepat, supaya bisa dapat area atau lokasi untuk mendirikan tenda, karena full, ya.
Maka kita pun ya bergegas. Kita istirahat di pos 6 ini kurang lebih 2 jam, dari jam 11 sampai jam 1. Nah, situ kita ngobrol-ngobrol dengan pendaki-pendaki yang lain, bagaimana pengalaman-pengalamannya. Nah, setelah itu, setelah selesai semua, kita prepare kembali. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke pos 7. Nah, trek ke pos 7 ini sama persis dengan trek-trek sebelumnya. Juga seperti ini, kita lebih banyak mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena ini memang sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Al Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir mengatakan bahwa kami para sahabat ketika mendapati jalan yang menanjak, maka kita bertakbir. Kami bertakbir, Allahu Akbar. Dan ketika kami mendapatkan jalan yang menurun, maka kami bertasbih, mengucapkan subhanallah. Dan ini teman-teman pendaki bagian muslim, ya, bagian muslim hendaknya diamalkan ketika kita menanjak, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika kita mendapatkan jalan yang menurun, maka kita bertasbih, menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, untuk dari pos 1 sampai pos 7 ini kita lebih banyak bertakbir, ya, karena treknya seperti yang kita gambarkan kemarin. Nah, setelah kita sampai di pos 7, kita beristirahat kurang lebih 15 menit di pos 7. Kalau tidak salah sampai di pos 7 itu 1 jam perjalanan dari pos 6. Alhamdulillah sekitar jam 2 itu kita sampai di pos 7. Nah, saya bertanya kepada leader, ya, rutenya kemana? Ya. Di pos 7 ini kan katanya sih, dengar-dengar bahwa di pos 7 itu kita akan menurun, kemudian naik lagi, kemudian naik lagi. Nah, kemudian sang leader ini memperlihatkan kepada saya treknya di sana. Kita akan sebentar belok ke kanan, treknya ada di belakang sana. Dan Allahu Akbar, pertama kalinya saya melewati trek yang seperti ini dalam pendakian saya. Teman-teman yang sudah pernah ke Lompo Batang pasti tahu bagaimana treknya dari pos 7 itu seperti punggung naga, teman-teman semua. Ya, kita lewat punggung naga, jadi dia seperti ini, kiri kanan ini jurang, kita lewat di tengah-tengah, turun, kemudian naik, dan seterusnya. Nah, teman-teman yang sudah pernah ke sana pasti pernah merasakan bagaimana adrenalin kita berpacu ketika melewati pos 7. Nah, pos 7 ke pos 8. Nah, setelah beristirahat kurang lebih 15 menit, akhirnya kita melanjutkan perjalanan ke pos 8. Saya gambarkan tadi, dan kita menurun. Nah, kita bisa melihat pendaki yang nanjak naik ke pos 8. Jadi kita ya sebelah sini, jadi dia rutenya seperti ini, turun kemudian naik. Jadi kita yang di sebelah sini di pos 7 menghadap ke sana, itu bisa kita melihat bagaimana terjalnya pendakian ke pos 8. Nah, bagaimana teman-teman yang berusaha naik, merangkak naik ke pos 8. Nah, alhamdulillah kita jalan pelan-pelan, karena ini katanya trek yang paling berat, trek yang yang memacu adrenalin kita. Kita berjalan pelan-pelan, ya, sambil juga berpapasan dengan teman-teman yang lain, teman-teman pendaki yang lain. Dan yang paling membuat saya takjub, jalur dari pos 8, dari pos 7 ke pos 8 ini, teman-teman semua, itu kita disambut oleh padang bunga Edelweiss. Masya Allah, indah sekali. Dan ini baru pertama kalinya saya melihat padang bunga Edelweiss yang begitu banyak, mulai dari pos 7 sampai naik ke pos 8. Pernah saya melihat padang bunga Edelweiss yang seperti ini di Bontolojong, dekat puncak Bialo. Itu kurang lebih 15 tahun yang lalu kalau tidak salah, tahun 2005, 2006.
Saya melihat padang bunga Edelweiss di Bontolojong, Masya Allah sangat bagus juga, sangat indah. Namun sekarang sudah tidak ada karena ternak-ternak sapi dari warga sekitar itu mereka naik ke atas kemudian memakan rumput-rumput yang ada di atas, termasuk bunga Edelweissnya. Sampai sekarang, sampai saat ini bunga Edelweissnya sudah tidak tumbuh lagi. Nah, ini baru pertama kalinya saya melihat bunga Edelweiss lagi. Masya Allah sangat indah, apalagi bunga Edelweissnya mekar. Bagi teman-teman yang sudah mendaki ke Gunung Lompoh Batang pasti terkagum-kagum dengan padang bunga Edelweiss dari pos 7 sampai ke pos 8 ini. Pos 7 ada di atas sana. أن يسعد الرحمن ميس بشائري ويبث عمر الأنس في ذرياتي يا ربي صن ميسي وأسعد قلبها وأعظم لها يا ربي كل مسراتي يا غيمات الأفراح هلي وانثري غيث البشائر في Alhamdulillah kita mendaki pelan-pelan, akhirnya sampai ke pos 8. Kurang lebih perjalanannya itu 2 jam. Nah, dari pos 8 kita langsung lanjut, kita tidak istirahat di pos 8, kita langsung lanjut ke pos 10, pos 9 ya, pos 9. Di pos 9 ternyata memang banyak teman-teman yang camp di sana, namun sudah banyak juga yang turun. Akhirnya kita camp di sebelah kanan, ya, sebelah kanan pos 9, area sebelah kanan. Situ masih kosong, ya, masih kosong. Ada beberapa tenda tapi lebih banyak yang kosong. Akhirnya alhamdulillah kita mendirikan tenda di situ. Kita sampai ke pos 9 itu setengah 4 sore kalau tidak salah. Jadi hanya kurang lebih tidak sampai 1 jam dari pos 8 ke pos 9. Akhirnya kita sampai di sana, kita dirikan tenda, kemudian kita beristirahat, dan disinilah semuanya dimulai. Bagaimana badai yang Allahu Akbar. Nanti insya Allah akan kita ceritakan di part yang ketiga. يا نجما شع فأبهجنا